bagi saya pribadi, bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa ya. Karena hari Rabu itu saya Rabu malam itu dapat kabar ya, saya yang Jose yang kapan hari makan di sini itu ya. Saya tanya, Dek, sudah selesai belum? Tenang. Dek, ya ampun, kemarin aku berarti mau tenang terus saja ya. Dan kemudian saya tanya ke kakaknya, jadi kalau selesai enggak, pokoknya kalau enggak didisiu bulan ini berarti ya molor. Sendiri apa aja ya. Molor. Dan saya mengucap syukur pada Tuhan, ternyata pada hari Rabu kemarin dia sudah didisiu, saya dikirimi fotonya. Kemudian Kak bilang ke saya kan tiba-tiba bikin ujian buat saya ucap syukur pada Tuhan, semua bukan karena siapa-siapa, tapi semua karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat anak saya sekeluarga, buat saya juga, buat saya sendiri. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan. Itu ke sana. Sebenarnya kan kalau BPJS itu kan kalau terapi itu boleh 2 kali ya. Cuman karena di Primaya Barat itu full banget, jatah kita itu cuma sekali aja gitu. Kita hanya bisa dapat sekali karena itu rumah sakit besar banget. Jadi kita pun harus cepat-cepat supaya slot itu dapat gitu ya. Jadi cuma sekali seminggu lah kita ke sana, tapi ke dokter juga. Jadi memang luar biasa. Di bulan Juni kemarin kita bolak-balik ke Bekasi Barat, macetnya luar biasa. Terus sebulan sesudah kita itu kan 6 kali ya, 6 kali itu kan harus ketemu dokter gitu. Terus si dokter lihat jalannya dia itu, kamu gimana jalannya, kok masih ini kan? Ya dia lihat belum sempurna gitu. Waktu sebulan berarti itu sekitar bulan Juni akhir, dia langsung bilang gini, ya udah kamu ke itu aja, ada namanya terapi untuk sport gitu ya, jadi injury sport gitu, namanya Hope Fisioterapi. Itu posisinya itu ada di Harapan Indah. Kita langsung disarankan ke sana, itu bukan rumah sakit, jadi dia memang spesialis untuk orang-orang injurinya itu karena olahraga gitu. Si dokter itu langsung saranin, udah Pak langsung ke sana aja, karena kan nanti Agustus dia harus kuliah lebih cepat. Akhirnya kita minta lagi ke dokter Arya itu, dok kalau kita ke rumah sakit ini kejauhan juga, saya minta ke Bapak mau kemana? Dokter Hani bilang ke tempat dia aja, iya sih. Akhirnya awal bulan ini kita pindah, jadi nggak ke Primaya lagi, itunya terapinya. Kita di sini ya sih sekarang. Di sini saya bandingin di sini sama di Primaya, lebih enakan di sini. Lebih lengkap juga, dan terapisnya juga lebih enak lah dan lebih lama. Kalau di sana kan karena saking ramenya itu pegang udah gitu aja, jadi standar. Di sini kita sudah 4 kali, karena di sini boleh seminggu 2 kali, nggak terlalu rame ya. Jadi akhirnya Marcelnya bisa lebih, latihannya itu seminggu bisa 3 kali terapinya. Jadi memang jadi lebih cepat kok dia ininya. Puji Tuhannya di sini pas tadi juga dia latihan di situ, latih ngangkat 1 kaki supaya bertumpu, karena kan harus dilatih diangkat. Puji Tuhan udah mulai bisa gitu ya, dia pegang berdiri dengan 1 kaki yang cedera, menopang badannya itu udah mulai bisa gitu. Jadi udah makin progresnya luar biasa lah. Tuhan sudah memimpin kami sekeluarga dan hidup saya, juga pelayanan saya semua diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu begitu baik ya, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi itu membuat kita itu semakin mengenal Dia ya. Jadi Tuhan itu nggak sia-sia ya, apapun yang terjadi, baik sukacita maupun dalam kelaman, itu semua dibiarkan Tuhan terjadi supaya kita itu semakin mengenal Dia gitu ya. Dan itu dampaknya baik bagi kita. Ya, hari ini saya ingin sama-sama untuk membawa renungan tentang hidup dalam hikmat Tuhan ya. Jadi
malam ini kita akan berbicara tentang hikmat Tuhan. Beberapa waktu ini sudah diberikan bahan kuliah tentang menjadi murid Kristus ya. Jadi bahannya GBI, dan kita juga di saya di Kul Simpruk ya. Banyak Pak Kapmen dulu, sekarang dipegang sama Bu Tuti ya, sebagai ininya, pemimpinnya di sana. Dan kami juga mengikuti tema-tema Kul tersebut ya. Jadi kita diingatkan kembali bahwa kita itu semua harus dimuridkan dan bisa memuridkan ya. Karena kita diciptakan bukan cuma untuk menerima berkat Tuhan, tetapi kita dijadikan serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, itu tujuan terakhir kita, serupa dan segambar dengan Kristus, dan punya misi. Misinya apa? Yaitu misinya untuk memenangkan jiwa ya, dan memuridkan mereka untuk menjadi sama seperti kita ya. Berkelanjutan seperti itu. Kalau penting saat ini kita harus punya hikmat Tuhan, karena waktu-waktu ini dikatakan waktu-waktu yang sangat jahat ya, sangat jahat, dan sangat perubahan itu sangat cepat kita lihat ya. Jadi dari anak-anak saya punya 3 anak ya, 4 ya. Karena jauh jaraknya. Jaraknya Jauh yang terakhir. Anak saya yang pertama itu gen Y atau gen Z ya, lupa lah. Terus ada yang milenial, ada yang ini gen Z lagi ya. Jadi ada 3 generasi itu ya. Jadi luar biasa. Jadi pendekatan mereka juga berbeda-beda. Ternyata yang nggak gampang gitu ya. Apalagi yang kecil ini gen alpha lagi. Lebih susah lagi gitu ya, kita ngomong kayaknya nggak nyambung dengan dia gitu ya. Dia punya dunianya sendiri, kita yang sulit ya menyesuaikan. Nggak gampang ya, tapi ya itu yang kita harus lalui. Kita nggak bisa mengabaikan ini ya. Dan itulah pentingnya hikmat Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 5 dikatakan, milikilah hikmat, milikilah pengertian. Jadi kita perlu benar-benar tuntunan Tuhan supaya kita bisa melewati kehidupan ini dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita tidak mempunyai masalah-masalah dan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Ya, amin. Jadi memang tantangan saat ini sangat-sangat berat sekali ya. Butuh hikmat Tuhan karena saat ini begitu banyak tawaran-tawaran yang ditawarkan kepada kita yang kita bisa pilih ya. Kalau dulu tawarannya mungkin terbatas. Hari Jumat kita mau hukul ya, kadang-kadang kita juga ikut pelayanan ya, kita mau melakukan ini, melakukan itu ya. Mungkin bagi orang-orang di luar sana pikirnya kita itu ngapain wisnutan gitu, ngapain susah-susah gitu ya, ngapain lu hidup kudus gitu ya zaman sekarang gitu ya, ngapain jaga ini jaga itu apa segala macam. Mereka nggak tahu suatu saat akan terjadi bahwa penghakiman itu akan dilakukan dalam kehidupan kita. Makanya kita itu harus hidup untuk hikmat Tuhan. Ya, jangan bodoh, jangan tidak mempersiapkan apa yang bakalan terjadi di masa depan kita. Dan jadi jadilah gadis-gadis yang bijaksana, doing extra mile ya, lakukan. Memang kelihatannya merepotkan, kelihatannya nggak enak ya. Zaman sekarang ini orang maunya itu serba gampang, serba cepat gitu ya. Pengen cepat terkenal, ya, pengen cepat kaya, ya, pengen cepat sukses. Ya. Mereka nggak mau melalui proses, ya. Pokoknya sikat aja, yang gimana caranya supaya bisa capai tujuan. Ya. Tapi mereka itu nggak memperhatikan suatu saat pasti akan terjadi hal-hal yang membuat mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Selain daripada persiapan daripada sebelumnya. Itu penting sekali ya. Jadi memang banyak orang di dunia ini nggak takut kepada Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, kita bisa hidup takut akan Tuhan. Kita diingatkan terus di dalam Kul ini untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga kita punya hikmat, kita punya pengertian. Tapi mereka tidak mempunyai hikmat dan mereka tidak mempunyai pengertian dan hidup sembarangan. Ya. Jadi mereka hanya bergantung kepada hikmat manusia, untung dan ruginya manusia, tapi tidak memperhatikan hikmat yang daripada Tuhan. Kadang kita nggak memperhatikan pergaulan kita di sekeliling kita tuh orang-orangnya seperti apa. Ya, saya pelayanannya di penjara-penjara, di lapas-lapas ya, dan saya sudah melihat begitu banyak kasus-kasus terjadi. Kenapa orang bisa sampai ke arah sana? Ya, dan ketika kita konseling mereka dan segala macam, sumbernya cuma satu, salah bergaul. Salah bergaul aja.
tadinya anak baik-baik, tapi mungkin karena nggak dapat cinta kasih orang tua, nggak dapat perhatian, ya, akhirnya mereka bergaul dengan teman-teman, nyoba-nyoba, banyak yang kena narkoba, nyoba-nyoba gimana caranya supaya jadi kurir, nyoba-nyoba gimana caranya supaya dapat duit cepat, akhirnya landingnya ke penjara-penjara sana semua. Jadi ini sangat penting sekali bahwa kita itu harus menyadari pergaulan atau pertemanan itu penting untuk kita pikirkan, ya, terutama kita sekarang membesarkan anak-anak kita harus memperhatikan pergaulan dan pertemanan mereka. Hikmat Tuhan itu perlu kita dapatkan supaya kita memperoleh pengertian bagaimana caranya kita itu hidup yang benar, ya.